Halo, assalamualaikum. Welcome to Sachi TV bersama saya Satrio Homsin di sini, sebuah channel yang selalu mengupload segala sesuatu yang sifatnya hanya hiburan untuk mengisi hari-hari kalian. Dan kali ini aku ingin membahas beberapa fakta menarik dan unik yang mungkin saja dari kalian belum banyak yang tahu. Fakta menarik ini dari kuntilanak, sesosok hantu yang banyak sekali ditakuti di antara kalian dan termasuk gue. Perlu kalian ketahui bahwa gue di sini bukanlah anak indigo, tetapi gue punya teman yang beberapa orang itu bisa dikategorikan indigo walaupun mereka tidak mau mengakui atau bahkan tidak merasa sebagai indigo. Ya, sekali lagi digarisbawahi bahwa gue bukanlah seorang anak indigo. Video ini saya buat juga berdasarkan pengalaman saya pribadi, di mana sebagai orang awam, orang pada umumnya yang tidak memiliki kelebihan bisa melihat hantu atau sosok-sosok astral lainnya yang setiap hari mengganggu hari-hari gue. Tetapi di sini gue ingin berbagi pengalaman dari beberapa hal yang pernah gue alami sendiri mengenai sosok yang satu ini. Sebelumnya mari kita samakan persepsi kita mengenai kuntilanak. Yang dimaksud adalah sosok penampakan makhluk astral berwujud seperti wanita berambut panjang dan berbaju putih. Tapi sebelum kita masuk ke video utamanya, silahkan subscribe dulu bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung di Sachi TV. Oke, kita langsung masuk aja ke video utamanya, yuk. Fakta unik yang pertama dari sosok hantu kuntilanak adalah tak selalu berbaju putih. Sosok kuntilanak seringkali digambarkan di film-film, di sinetron sebagai sosok hantu wanita berambut panjang, entah itu sebahu, entah itu sepantat, entah itu sekaki, atau sampai ke tanah sana dengan baju terusan berwarna putih, dengan riasan pucat dan lingkaran mata yang hitam. Tapi faktanya, ternyata hantu kuntilanak ini tak selalu berbaju putih. Penampakan berbaju putih karena memang seringkali orang melihatnya seperti itu. Dan lantas apa yang menyebabkan penampakan itu selalu saja berbaju putih? Penyebab yang pertama, karena frekuensi antara manusia yang melihat dengan Miss Kunti ini frekuensinya belum terlalu sinkron. Dan hal ini menyebabkan wujud asli dari hantu kuntilanak penampakannya itu sebenarnya tidak terlalu sempurna atau belum terlalu sempurna, geng. Akan tetapi akan sangat-sangat berbeda jika seorang praktisi supranatural yang memiliki kemampuan memang di atas rata-rata manusia pada umumnya melihat sosok kuntilanak tersebut. Mereka ini, beliau-beliau ini, para praktisi-praktisi ini biasanya dapat menangkap penampakan sosok kuntilanak secara lebih detail daripada kita-kita yang orang awam. Bahkan biasanya mereka itu bisa loh mendeskripsikan bagaimana wajahnya, detail wajahnya, mimik mukanya, kemudian model bajunya dan warna bajunya. Bahkan banyak banget di antara praktisi-praktisi atau orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan kelebihan oleh Tuhan itu dapat berkomunikasi sehingga beliau-beliau itu mampu mengetahui apa maksud dan tujuan si kuntilanak ini menemui dan menimbulkan sebuah penampakan di depan mata manusia. Oke, lalu kita akan lanjut ke fakta unik berikutnya. Fakta unik yang kedua dari kuntilanak adalah tak selalu berniat menakut-nakuti. Menakut-nakuti, membuat manusia takut biasanya timbul karena memang manusianya sendiri memang sudah penakut. Dan dia, manusia ini, mereka ini, kalian termasuk gue itu sebenarnya tidak siap dengan penampakan yang ada di hadapan kita yang memang tidak biasa atau sedikit berbeda seperti penampakan manusia pada umumnya. Mukanya pucat, matanya hitam, matanya bolong, bajunya putih, rambut sampai ke tanah. Itu kan nggak biasa sih. Penampakan mereka ini untuk sebagian besar manusia memang sangat menakutkan, termasuk ke gue ya, sekali lagi ya. Tetapi niat mereka untuk menampakkan diri di depan kita itu tidak selalu untuk menakut-nakuti. Lantas apa niatnya? Kemungkinannya ada beberapa. Di antaranya adalah, yang pertama, kemungkinan mereka itu merasa kesepian saja. Yes, karena beberapa kuntilanak itu memiliki frekuensi atau gelombang yang kesepian, kesedihan, dan lain-lain sebagainya sejenisnya lah ya, yang kesepian, melo-melo kayak gitu. Dan kalian mungkin udah sering banget mendengar atau menonton penggambaran kuntilanak yang nyanyi-nyanyi sedih, nangis-nangis pilu, kayak gitu-gitu kan. Nah, memang kuntilanak itu
itu memiliki frekuensi yang seperti itu. Dan di saat yang sama kebetulan ada manusia yang gelombangnya kebetulan sinkron, frekuensinya mirip, mereka menjadi merasa diperhatikan. Oh, ini ada makhluk lain yang memperhatikan aku, makanya mereka itu menampakkan diri. Kemungkinan yang kedua yang dapat terjadi, sekali lagi ya, ini kemungkinan ya, tidak selalu benar, tidak selalu salah, adalah dia itu atau mereka-mereka itu, makhluk-makhluk ini ingin meminta tolong kepada kita. Hal ini biasanya karena mereka, para jin ini yang kita yakini mengambil wujud seperti kuntilanak ini, dahulunya mungkin mengikuti seorang manusia yang masih hidup, dan sementara sekarang manusia yang dulu menjadi inangnya atau rumahnya, mereka itu sudah meninggal dunia, sehingga si jin-jin ini, kuntilanak ini harus mencari atau merasa mencari tuan yang baru, harus memiliki tuan yang baru, dan mereka meminta izin kepada kita, meminta tolong kepada kita untuk mengizinkan supaya mereka ikut kepada kita. Biasanya sih ada iming-imingnya, membantu pekerjaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain kenapa mereka ada di depan kita, di hadapan kita, tetapi aku nggak bisa jabarkan satu persatu karena video ini akan sangat panjang. Mungkin di lain waktu, di video lain aku akan jelaskan sehingga durasinya tidak terlalu panjang dan kalian tidak terlalu bosan untuk nontonin video aku ya. Jadi per video aku berusaha mungkin untuk membuat sepadat mungkin informasinya. Fakta yang belum banyak diketahui orang yang ketiga, fakta uniknya adalah kehadirannya tidak selalu didahului bau harum ataupun bau busuk. Hal ini saya dasarkan kepada pernyataan teman-teman saya yang pengalamannya pernah melihat sosok kuntilanak ini. Mereka melihat sosok ini ya secara tiba-tiba aja gitu. Mereka sebelumnya tidak mencium dulu bau dupa, bau bunga-bungaan, bau kembang kuburan, atau bahkan bau busuk, bau anyir, bau darah, nggak ada. Tahu-tahu sosoknya ada aja gitu depan mata mereka. Nah, ini yang biasanya suka mengakibatkan orang-orang yang melihatnya tuh kaget kemudian pingsan. Kita menarik yang keempat yang paling mencengangkan buat saya waktu saya diberikan informasi ini oleh teman saya adalah bahwa kuntilanak itu tak selalu wanita. Yes, halo anak indigo, apa kabar? Dan mungkin yang bukan indigo juga pernah membaca atau mendengar bahwa ada istilah kuntilaki. Yes, kuntilanak laki-laki. Lantas kenapa selalu diidentikan dengan wanita? Ya karena penampilannya selalu bergaun terusan, baju terusan, warna putih, rambut panjang, ketawa cekikikan. Padahal sebenarnya faktanya nggak begitu. Ada beberapa sosok kuntilaki yang diyakini beberapa orang, bahkan praktisi supranatural maksudnya, sebagai sosok penampakan kuntilanak yang jauh-jauh lebih menyeramkan dan lebih agresif. Karena sosok kuntilaki seperti ini biasanya kalau menampakkan diri selalu saja disertai dengan keinginan untuk menyerang. Biasanya menyerang sesama laki-laki. Kalau yang perempuan biasanya menggoda laki-laki. Tapi kalau kuntilaki menyerang laki-laki. Ya wajar, kayak manusia aja. Kalau yang cewek menggoda yang cowok, kalau yang cowok mengganggu, menyerang. Kemudian penampakan yang dikuatkan dengan riasan wajah yang pucat, mungkin terlalu banyak pakai krim merkuri, itu seringkali diidentikan dengan perempuan. Padahal kuntilaki pun biasanya selain bermuka rusak juga banyak sekali yang menampakkan diri dengan bermuka pucat. Penampakan memakai baju terusan itu sebenarnya sekali lagi ya, itu belum tentu dia tuh pakai baju terusan. Bisa jadi itu hanya batas kemampuan manusia untuk melihat dan menangkap penampakan atau citra atau penampakan si kuntilanak tersebut atau kuntilaki tersebut memakai baju terusan. Padahal faktanya bajunya nggak terusan. Dan kalau soal rambut panjang ya kayak manusia aja. Kadang laki-laki kan ada yang rambutnya jauh lebih panjang daripada perempuan kan. Perempuan ada yang lebih cepat. Fakta yang kelima dan unik dari kuntilanak adalah tak selalu jahat. Ya seperti halnya manusia, jin juga ada yang jahat, ada yang cuek, ada yang jahil, ada yang baik. Seperti halnya manusia aja. Demikian juga dengan kuntilanak dan kuntilaki, nggak selalu jahat. Dan satu hal yang perlu kalian ingat bahwa tidak semua penampakan yang buruk itu selalu jahat, dan yang cantik atau yang ganteng atau yang good looking itu selalu baik. Sama kayak manusia kan, yang ganteng belum tentu baik. Yang ganteng brengsek banyak, cantik brengsek banyak. Yang jelek juga yang baik juga banyak, tapi yang jelek jahat juga banyak banget, ya kan? Jadi kuntilanak ataupun kuntilaki itu tidak selalu jahat. Jadi sebenarnya tidak harus selalu berlari. Yang mereka butuhkan adalah doa saat kalian itu kepergok atau ketemu sama si sosok-sosok seperti ini. Karena sebenarnya bagaimanapun juga makhluk-makhluk astral seperti ini memerlukan doa untuk makanan mereka dan untuk menenangkan jiwa-jiwa mereka yang kemungkinan besar sih belum tenang. Itulah sebabnya mereka bergerak
gentayangan di dunia ini. Oke gengs, itu tadi adalah beberapa fakta yang berhasil saya rangkum di video kali ini. FYI, for your info, gue bukan anak indigo sekali lagi, tapi gue pernah beberapa kali memiliki pengalaman bertemu atau melihat sosok-sosok seperti ini. Dan saya sangat terbuka bagi kalian yang anak indigo yang bisa melihat sosok-sosok astral secara konsisten, hampir setiap hari bisa melihat mereka. Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah please, supaya aku lebih tahu. Dan jangan lupa subscribe, share, like, klik tombol loncengnya. Dan aku berharap video-video dari aku selalu menarik, dan saya ingin mengemas segala sesuatu yang biasanya menakutkan di video-video atau konten-konten horor yang lain. Di sini aku mengemasnya akan jauh lebih fun. Aku pengennya di sini horor tapi tidak seram, horor tapi fun, tapi lucu, tapi seru, tapi asik. Semoga video ini bisa menjadi teman hari-hari kamu dan semoga kalian suka. Sampai ketemu di konten aku selanjutnya dan salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.